Alkisah, di sebuah kampung yang tenang di Sulawesi Selatan, hiduplah seorang anak bernama Laupe. Sejak kecil ia telah kehilangan ibunya. Ayahnya, Ladel, membesarkan Laupe dengan kasih sayang dan doa. Laupe tumbuh menjadi anak yang sopan, rajin dan berhati lembut. Suatu malam, ia bertanya, "Ayah, apakah ibu bahagia di surga?" Ladel tersenyum lembut. "Tentu, nak. Doa anak saleh seperti kamu pasti sampai padanya waktu berjalan." Dan Laupe tumbuh menjadi bocah 10 tahun. Ia senang membantu ayahnya menimba air dan menggarap sawah. Tapi suatu hari, ayahnya berkata pelan, "Aku akan menikah lagi." "Nak," Laupe hanya menjawab dengan tulus, "Asal ayah bahagia, aku ikut bahagia." Sang ayah menikah dengan seorang wanita bernama Airuga. Awalnya, Airuga tampak manis dan penyayang. Tapi setelah Ladel berangkat ke sawah, wajah lembut itu berubah menjadi bengis. "Cepat sapu rumah dan masak air. Anak yatim," bentaknya. Laupe hanya menunduk. Ia tahu, kesabaran adalah kunci kebaikan. Setiap hari, penderitaan Laupe bertambah. Ia disuruh pergi ke sungai untuk mencari ikan, tanpa makanan dan tanpa belas kasih. Di tepi sungai yang jernih, Laupe duduk dengan kail tuanya. Waktu berjalan lama, tapi tak satu pun ikan menggigit umpannya. "Ibu pasti marah lagi," bisiknya lirih. Namun tiba-tiba, kailnya bergerak kuat. Seekor ikan besar berwarna emas muncul di permukaan air. Saat ia hendak mengangkatnya, ikan itu berbicara. "Ampun, tuan kecil. Tolong lepaskan aku. Aku raja ikan dari dasar sungai." Laupe terkejut, tapi hatinya penuh belas kasih. "Baiklah, aku akan melepaskanmu," katanya lembut. Raja ikan menatapnya dan berkata, "Jika kau butuh pertolongan, sebutlah ilmunya raja ikan." Lalu ikan itu menghilang ke dalam air. Dengan hati lega, Laupe pulang. Namun sesampainya di rumah, ibu tirinya marah besar. "Mana ikannya?" bentaknya. "Aku lepaskan, Bu." "Ikan itu memohon tolong." "Aku tak tega," jawab Laupe. "Dasar anak tak berguna," teriak Airuga sambil mengangkat tongkat bambu. Laupe menutup mata dan berbisik, "Tolong lekatkan ibu tiriku di pintu." Berkat ilmunya raja ikan, sekejap kemudian, tubuh Airuga melekat kuat pada daun pintu. Saat ayahnya pulang, ia kaget melihat istrinya menempel di pintu. Setelah mendengar penjelasan, Ladel hanya berkata, "Itulah akibatnya jika kau menyakiti anak yang tidak bersalah." Laupe akhirnya datang, menatap ibunya dengan iba. "Aku maafkan ibu," katanya pelan. Lalu ia memejamkan mata dan berbisik, "Tolong lepaskan ibu tiriku." Berkat ilmunya raja ikan, tubuh Airuga pun terlepas. Ia menangis, "Ampunilah aku, nak." Sejak hari itu, ia berubah menjadi ibu yang penyayang. Rumah mereka menjadi damai. Waktu berlalu, Laupe tumbuh menjadi pemuda tampan dan bijak. Suatu hari ia berjalan ke kota kerajaan dan melihat putri raja dari jendela istana. Mereka saling jatuh cinta. Namun ketika Laupe melamar sang putri, raja menolak. "Putriku tidak boleh menikah dengan rakyat biasa." Laupe pulang dengan hati hancur. Tapi cinta membuatnya berani. Dengan izin sang putri, ia menggunakan ilmu raja ikan untuk melekatkan sang putri di pintu kamar. Pagi harinya, istana gempar. Raja marah dan mengadakan sayembara. "Barang siapa yang bisa melepaskan putriku, akan kujadikan menantu." Banyak orang mencoba, tapi gagal. Lalu datanglah Laupe. Dengan langkah tenang, ia mendekat, menatap putri dengan cinta, dan berbisik, "Tolong lepaskan sang putri dari pintu." Berkat ilmunya raja ikan, seketika sang putri bebas. Semua orang bersorak. Raja kagum dan memeluk Laupe. "Engkaulah menantuku yang sejati," katanya. Beberapa hari kemudian, pesta besar diadakan. Musik tradisional Bugis menggema di halaman istana. Rakyat bersuka cita. Laupe menikah dengan sang putri dan diangkat menjadi raja muda. Ia mengajak ayah dan ibu tirinya tinggal bersama di istana. "Ayah, Ibu, tempat kalian di sini bersamaku." Airuga menangis bahagia. "Aku bangga padamu, nak." Sejak itu, Laupe memimpin negeri dengan bijaksana. Ia dikenal sebagai raja beruntung. Raja yang kebaikan dan kesabarannya membawa kemuliaan bagi seluruh rakyat. Jangan lupa subscribe ya. Kesabaran dan kebaikan hati adalah sumber keberuntungan sejati. Orang yang ikhlas menolong tanpa pamrih
akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan pada waktunya.